مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Ustaz Hasim, sehat nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah para pemirsa, hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara ngasuh, yaitu ngaji sore. Pada hari ini kita akan ngaji bersama dengan tema orang-orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa Ramadan. Baik pemirsa, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita simak, mari kita ikuti kajian dari beliau Ki Haji Hasim. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinatan ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Usikum baina nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita sekalian masih diberikan waktu, kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi kebajikan kita, menambah amal soleh kita. Sebagai sebuah rahasia Allah, memang ketika kita sekalian diberikan kesempatan atau tambahnya usia atau panjangnya usia, berarti Allah masih sayang kepada kita. Yang pertama, kita ini diberikan kesempatan untuk bertaubat jika kita banyak dosa, banyak kesalahan. Yang kedua, kesempatan untuk menambah amal kebajikan. Hadirin saudara sekalian, para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah. Arkanul Islam atau rukun Islam yang kelima, sesuatu rukun yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim jika menginginkan Islam kita sempurna. Ada rukun Islam yang harus ditunaikan, tidak ada sebuah penawaran untuk kita tinggalkan, yaitu syahadat dan sholat. Syahadat sudah pasti kita harus lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan sebagai pintu gerbang kita sekalian melaksanakan atau menjadi seorang muslim. Sholat juga begitu, tidak boleh kita tinggalkan walaupun apapun keadaannya, kecuali orang-orang tertentu. Tetapi puasa, zakat, haji, memang ada sebuah penawaran untuk tidak dikerjakan atau untuk ditinggalkan. Seperti juga puasa. Puasa sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Sebagai indikasi seorang mukmin adalah mereka yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa. Jadi kutiba alaikumusiyam. Tetapi bukan berarti bagi mereka yang tidak melaksanakan puasa itu bukan orang mukmin. Memang ada orang-orang tertentu yang boleh meninggalkan puasa. Di antaranya adalah mereka yang orang yang sedang sakit. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa in kuntum maridun ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Mereka yang sakit
atau dalam bepergian, maka boleh meninggalkan puasa dan diganti di hari yang lain. Sakit itu ada yang ketika orang melaksanakan ibadah puasa justru sakitnya sembuh, ada juga orang yang sakit itu ketika puasa menjadikan sakitnya parah. Nah, orang yang sakit menjadikan sakitnya parah ketika melaksanakan puasa, maka dia diperkenankan atau diperbolehkan meninggalkan puasa dan harus mengganti di hari-hari yang lain. Yang kedua adalah musafir, seorang yang bepergian, ala safarin, orang yang bepergian itu juga diperbolehkan meninggalkan puasa atau tidak puasa atau berbuka, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Dalam istilah yang lain adalah mengqadha. Termasuk orang hamil, orang yang menyusui itu juga boleh meninggalkan puasa. Inilah kira-kira orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa, walaupun ada yang boleh meninggalkan puasa itu secara permanen tapi harus membayar fidyah. Ada juga yang meninggalkan puasa harus mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Ini sebuah renungan kita sore hari ini atau pada hari ini. Mudah-mudahan kita dalam posisi yang mana. Ketika kita sekalian tidak dalam posisi apa yang saya sampaikan, berarti kita wajib melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa yang kita jalankan menjadikan sebuah ibadah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sehingga puasa yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya maaf. Nasrul minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi gini pemirsa, kalau saya dapat menyimpulkan ini ada 4 kelompok, 4 golongan orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Jadi yang pertama orang sakit, kemudian musafir, kemudian orang hamil, dan yang keempat orang menyusui. Lantas begini Ustaz, ini kan tadi disebutkan ada orang hamil boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Lantas bagaimana cara mengganti untuk orang yang hamil ini tadi? Kan ada tuh orang yang hamil itu ada yang kuat, ada yang udah daripada nanti jatuh sakit atau lemas, mending nggak puasa aja. Lah itu bagaimana tadi? Terima kasih. Ini untuk orang yang hamil. Orang hamil itu ketika dia memang hamil dan merasa tidak kuat puasa, maka dia boleh meninggalkan puasa, cukup mengganti di hari yang lain atau mengqadhanya. Tetapi ketika orang hamil itu sebenarnya kuat puasa, sehat fisiknya dan juga sehat kandungannya, tapi mungkin karena kehamilan yang dia tunggu-tunggu itu adalah mungkin kehamilan pertama atau kehamilan yang sangat dinanti-nanti, dan dia khawatir akan bayi yang dikandungnya. Ini ada dua hal, ada dua hukum yang terjadi. Yang pertama, ketika dia meninggalkan itu harus mengqadha, tapi karena kekhawatirannya maka harus membayar fidyah. Jadi ada dua hukum. Jadi kalau karena sakit atau tidak mampu, tidak kuat karena fisiknya lemah dan sebagainya karena kehamilan, itu cukup mengganti atau mengqadha. Tapi kalau kuat, walaupun dia hamil tapi tetap kuat puasa, tapi ada kekhawatiran, baik orang menyusui atau orang hamil, khawatir akan kesehatan anaknya atau kesehatan janinnya dalam perutnya, maka harus dua hal yang harus dilakukan, yaitu pertama mengqadha, yang kedua membayar fidyah. Itu kira-kira seperti itu. Oh, berarti diperbolehkan dengan catatan seperti itu tadi ya tadi. Ya. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada,
Jadi untuk pemirsa yang hari ini sedang hamil atau sedang menyusui, yang sedang dilanda dilema bagaimana kondisi fisiknya kalau menjalani puasa, ataupun bagaimana kesehatan anaknya atau bagaimana kesehatan janinnya, alhamdulillah hari ini sudah dapat pencerahan dari beliau Kiai Haji Hasyim. Nah, bagi para pemirsa dimanapun berada yang mempunyai pertanyaan, yang mempunyai poin-poin yang mau disampaikan, bisa dititipkan kepada kami melalui link pada deskripsi, yaitu di link pertanyaan. Panjenengan atau Bapak Ibu pemirsa bisa menyebutkan nama, atau boleh juga pakai nama samaran, atau cukup pertanyaannya saja yang disampaikan. Jadi begitu pemirsa dan teknisnya. Begitu juga adapun kritik dan saran yang membangun, insyaallah akan kami terima, bisa disampaikan juga di link tersebut. Terima kasih waktunya pada hari ini. Alhamdulillah kajian yang sudah selesai. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, Ustaz, mengkaji tema-tema yang lainnya. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukupi untuk sekian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dan terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik pemirsa, akhirnya kita cukupkan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم